Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar nih guys? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa dan kita hari ini tentunya akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini kita akan belajar apa sih? Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pilar negara. Kemudian kita juga akan bahas mengenai bahasa negara. Dan yang terakhir akan bahas mengenai integritas. Penasaran gak sih soalnya kayak gimana? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, kita masuk ya ke soal pertama nih, teman-teman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini sangat memungkinkan remaja untuk berkomunikasi melalui media sosial. Namun, dalam pertemanan online seringkali diwarnai dengan tindakan harassment dan cyberbullying. Hal tersebut merupakan momok bagi generasi muda sekarang. Bila ditinjau dari perspektif pilar negara, faktor penyebab utama terjadinya masalah tersebut adalah A. Masih kurangnya kesadaran generasi muda terhadap hukum. B. Pendidikan dasar bagi generasi muda yang masih lemah. C. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. D. Masih kurangnya bimbingan konseling pada generasi muda. Atau E nih, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila nih teman-teman. Kira-kira apa nih? Faktor penyebab utama nih terjadinya apa nih? Terjadinya harassment dan juga cyberbullying nih teman-teman di media sosial. Nah juga kita lihat nih dari perspektif apa nih? Perspektif pilar negara. Pilar negara tuh ada apa aja nih? Ada UUD 1945, kemudian ada Pancasila, ada NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang menjadi penyebab utama nih terjadinya harassment dan juga cyberbullying nih teman-teman di antara remaja nih. Itu jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang pertama nih, masih kurangnya kesadaran generasi muda terhadap hukum. Apakah penyebab utama terjadinya harassment dan cyberbullying itu karena kurangnya kesadaran terhadap hukum? Bisa jadi ya teman-teman, tapi masih kurang tepat ya. Kemudian, pendidikan dasar bagi generasi muda yang masih lemah. Nah, teman-teman, apakah opsi B ini ada kaitannya dengan pilar negara? Pendidikan dasar bagi generasi muda? Tidak ya teman-teman. Kemudian yang C nih, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Ini juga tidak termasuk nih teman-teman, karena ini tidak ada kaitannya dengan pilar negara. Kemudian yang D nih, masih kurangnya bimbingan konseling pada generasi muda. Apakah ada kaitannya teman-teman jika dilihat dari perspektif pilar negara? Ini juga tidak ada ya teman-teman, jadi yang mana nih teman-teman yang ada kaitannya dengan pilar negara? Yaitu yang E nih. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ini tidak diamalkan nih atau tidak dilaksanakan oleh generasi muda sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya tindakan harassment dan juga cyberbullying nih teman-teman akibat pertemanan online. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal yang kedua nih teman-teman, masih berkaitan dengan pilar negara tapi ini dalam hal apa nih? UUD 1945 ya teman-teman. Saat sekarang masih banyak unit usaha baik di tingkat perusahaan maupun perorangan yang belum taat pajak meskipun diberikan keringanan dengan kebijakan amnesti pajak. Mulai dari pemilik kendaraan sampai pemilik bangunan mewah yang berharga miliaran rupiah belum taat pajak. Hal tersebut menunjukkan tidak patuh pada kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yaitu A. Pasal 23A, B. Pasal 24A, C. Pasal 27 ayat 3, D. Pasal 30 ayat 1 atau E nih, Pasal 31 ayat 2. Nah, teman-teman, di sini apa nih? Bentuk pelanggaran nih, teman-teman, atau bentuk sikap yang tidak mencerminkan sesuai dengan UUD 1945, yaitu dalam hal apa nih? Dalam hal belum taat pajak, berarti apa nih? Belum menjalankan kewajiban sebagai warga negara nih, teman-teman. Nah, kewajiban mengenai pajak ini diatur di dalam pasal berapa sih, teman-teman? Jadi, kewajiban mengenai wajib pajak atau untuk membayar pajak bagi warga negara itu diaturnya di mana nih? Di pasal
23A nih teman-teman. Karena di pasal 24A nih teman-teman. Ini menjelaskan mengenai apa nih? Mengenai kewenangan dari Mahkamah Agung. Kemudian di pasal 27 ayat 3 ini menjelaskan mengenai apa nih? Mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 ini menjelaskan mengenai apa? Mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan di pasal 31 ayat 2 ini menjelaskan mengenai apa? Mengenai kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi mengenai kewajiban sebagai warga negara nih, berkenaan dengan membayar pajak itu diatur dalam apa nih? Diatur dalam pasal 23A, teman-teman. Jadi tindakan yang dilakukan ini, yang tidak patuh ini, melanggar apa? Melanggar pasal 23A UUD 1945. Oke, kita masuk nih ke soal nomor 3 nih, masih berkaitan dengan pilar negara nih, khususnya berkaitan dengan Pancasila nih. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik, B. Ikut campur dan memihak salah satu blok, C. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris, D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi atau ENI mendukung salah satu blok nih teman-teman. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif nih teman-teman berdasarkan Pancasila. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Nah, politik luar negeri bebas aktif tuh apa nih teman-teman? Sepemahaman kalian. Itu adalah bagaimana kita tidak memihak salah satu blok ya teman-teman. Tidak memihak blok A atau blok B gitu teman-teman yang bebas aktif. Nah, kalau berdasarkan Pancasila ini berkaitan dengan sila keberapa berarti teman-teman? Berarti berkaitan dengan sila yang kedua teman-teman. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di salah satu butir pengamalannya itu ada nih, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia teman-teman. Nah berarti nih, bagaimana nih kaitan antara politik luar negeri yang bebas aktif dengan sila kedua ini teman-teman? Yaitu yang A ya teman-teman, dengan mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Nah di sini bisa kemana aja nih? Bisa ke blok A, blok B. Jadi kita adalah dengan kita mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik, kita berusaha nih untuk merasa bahwa kita ini merupakan bagian dari seluruh umat manusia nih teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A. Eits, sabar dulu. Sebelum aku lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share nih ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Oke, balik lagi nih ke soal yang nomor 4. Nah, kalau soal ini berkaitan dengan bahasa negara ya. Di sini ada teks nih, teman-teman. Boleh teman-teman pause dulu nih untuk baca teksnya. Kalau udah, kita masuk ke soalnya ya. Kata tersebut yang bergaris bawah mengacu pada A. Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, B. Bencana longsor dan banjir, C. Diterjang bencana alam, D. Akibat banjirop, atau E nih, rumah terkena banjir nih. Yang mana nih teman-teman kata tersebut nih? Di sini ya. Nih, udah aku hitamkan nih teman-teman. Kira-kira ini mengacunya apa nih? Mengacu kepada mana nih teman-teman? Akibat bencana tersebut sebanyak 2.000 rumah terdampak banjir nih teman-teman. Kira-kira ini mengacu pada apa nih teman-teman? Kita lihat opsi yang A, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kira-kira apakah ada kaitannya nih teman-teman? Atau apakah nyambung nih dengan konteks kalimatnya? Kita coba sambungin nih. Akibat bencana Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebanyak 2.000 rumah terdampak banjir. Kira-kira apakah ada korelasinya nih teman-teman untuk opsi ini? Tidak ya teman-teman, tidak nyambung gitu ya. Kemudian opsi B nih, bencana longsor dan banjir. Coba kita masukkan ya ke kalimatnya. Akibat bencana longsor dan banjir, sebanyak 2.000 rumah terdampak banjir. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Nah, teman-teman, jawabannya yang opsi B nih, benar nih teman-teman. Akibat bencana tersebut ini bencana alam tersebut, sebanyak 2.000 rumah terdampak banjir nih. Di sini nih, ada dari kalimat di sini nih, teman-teman. 7 dari 10 kecamatan di wilayah tersebut diterjang bencana alam berupa banjirop, banjir bandang, dan tanah longsor.
7 kecamatan tersebut meliputi Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya. Nah, akibat bencana tersebut sebanyak 2.000 rumah terdampak banjir nih teman-teman. Bencana tersebutnya ini mengacu nih ke sini nih, banjir rob, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu yang mana nih? Yaitu yang B. Bencana longsor atau tanah longsor dan juga banjir, baik banjir rob maupun banjir bandang. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, teman-teman, mengenai integritas nih. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang berperan besar dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN. Adanya berbagai kasus korupsi mencuat di permukaan publik. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelaku KKN. Namun, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. B. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi agar jerak dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Kemudian yang C, menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu. D, menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya, atau E nih, membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktik korupsi. Nah, kira-kira apa nih teman-teman upaya yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai warga negara untuk menghentikan praktek korupsi tersebut nih teman-teman. Kita lihat satu persatu dulu opsinya dari opsi yang E nih. Membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktik korupsi ini teman-teman. Apakah ini adalah kewenangan kita nih teman-teman sebagai warga negara untuk membuat peraturan perundang-undangan? Tidak ya teman-teman, ini adalah kewenangannya bagi siapa nih? Bagi pemerintah nih teman-teman untuk membuat peraturan perundang-undangan. Jadi bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Kemudian yang D nih, menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Apakah ini adalah upaya nih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa nih teman-teman? Ini juga bukan ya teman-teman, ini adalah dilakukan oleh lembaga yang memang punya kewenangan nih untuk melakukan sosialisasi, misalkan oleh KPK itu sendiri nih teman-teman, memang dia punya kewenangan untuk menggalakkan sosialisasi terkait korupsi. Kemudian yang C nih, menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu. Ini juga bukan ya teman-teman, ini bukan kewenangan kita nih sebagai warga negara untuk dapat menegakkan hukum. Ini adalah kewenangan atau upaya yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Kemudian yang B nih, menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi agar jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Bukan merupakan upaya nih yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Nah, berarti apa nih upaya yang bisa kita lakukan nih sebagai warga negara untuk menghentikan praktik korupsi nih teman-teman? Yaitu dengan cara mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan yang paling kecil. Itu misalkan lingkungan keluarga ya teman-teman. Keluarga nih, lingkungan paling kecilnya nih teman-teman. Nah, berarti untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, segitu dulu ya untuk pembahasan hari ini mengenai materi tes wawasan kebangsaan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di beda soal selanjutnya. Dadah!